Sejarah Kota Tegal, sebuah kisah panjang di pinggir Laut Utara. Di tepi Laut Jawa, tempat gelombang tak pernah lelah menyentuh daratan, berdirilah sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai Tegal. Namanya baru terucap jauh setelah peradaban-peradaban awal menjejakkan kaki di tanahnya, namun kisahnya telah berhembus sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Sejarah Kota Tegal di masa kerajaan, abad 8 sampai dengan 15. Ketika laut menjadi gerbang segalanya. Pada masa ketika Nusantara masih dipayungi kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Medang, dan kemudian Majapahit, wilayah Tegal telah menjadi bagian dari jalur perdagangan pesisir. Angin utara yang membawa kapal-kapal kecil membuat daerah ini berkembang sebagai pelabuhan sederhana, tempat para pelaut singgah mencari air tawar dan bahan pangan. Tanahnya yang subur membuat wilayah ini dijuluki Tegal, yaitu tanah garapan, tanah ladang. Dari kata itulah kelak nama Tegal lahir. Di antara ladang-ladang yang menguning, hasil pertanian yang melimpah menjadi daya tarik bagi kerajaan. Panen padi, gula kelapa, dan garam menjadi komoditas penting bagi wilayah pesisir utara. Ketika Majapahit berkuasa, daerah Tegal menjadi bagian dari wilayah administratif kerajaan. Jalan-jalan dagang yang menghubungkan pesisir utara Jawa semakin ramai. Pedagang dari Jawa, Sunda, Arab, India, dan Tiongkok singgah silih berganti. Disinilah, secara perlahan, Tegal tumbuh sebagai gerbang ekonomi Majapahit di wilayah pesisir barat Laut Jawa. Sejarah Kota Tegal di masa Islam dan Kesultanan Demak Mataram, abad 15 sampai dengan 17. Datangnya gelombang baru. Ketika Majapahit mulai melemah, para ulama, pedagang, dan penyebar Islam mulai menguatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa. Tegal menjadi wilayah yang subur bagi penyebaran agama baru ini. Sifat masyarakat pesisir yang terbuka membuat ajaran Islam diterima tanpa gejolak. Pada masa Kesultanan Demak, pelabuhan Tegal menjadi bagian dari jaringan maritim yang semakin penting. Kapal-kapal perang kerajaan pernah berlabuh di wilayah ini, mempersiapkan perjalanan untuk menaklukkan daerah lain di pesisir utara. Setelah Demak runtuh, kekuatan beralih ke Kesultanan Pajang dan kemudian Mataram Islam. Di tangan Mataram, Tegal menjadi pusat logistik penting untuk mengontrol wilayah barat dan jalur laut. Pertanian, garam, serta hasil hutan dari pedalaman mengalir terus ke pelabuhan, menjadikan Tegal sebagai salah satu titik strategis dalam jaringan perdagangan Mataram. Sejarah Kota Tegal di masa VOC dan kolonial Belanda, 1620 sampai dengan 1800. Ketika meriam asing terdengar. Gelombang baru datang, kali ini bukan pedagang atau ulama, tetapi penjajah berseragam VOC. Pada 1619-1621, VOC mulai memperluas kekuasaannya di Jawa. Tegal menjadi salah satu wilayah yang mereka incar karena posisinya yang sangat strategis di jalur Pantura. VOC membangun loji-loji dagang, menguasai pelabuhan, dan memonopoli perdagangan gula serta beras. Pada 1678, wilayah Tegal bahkan diserahkan secara resmi oleh Mataram kepada VOC sebagai bagian dari pembayaran hutang perang. Sejak saat itu, Belanda menancapkan kuku kekuasaannya lebih dalam. Di bawah pemerintahan kolonial, Tegal berkembang menjadi daerah perkebunan, terutama tebu. Pabrik-pabrik gula mulai bermunculan. Jalan-jalan baru dibuka. Pelabuhan diperluas. Namun di balik kemajuan ekonomi itu, rakyat hidup dalam tekanan, kerja paksa, pajak tinggi, dan penindasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sejarah Kota Tegal di abad 19 hingga awal 20. Ketika perlawanan menggema. Tegal tak hanya mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlawanan. Gelombang penolakan terhadap kolonialisme muncul dalam berbagai bentuk, pemberontakan, gerakan keagamaan, hingga organisasi politik modern. Pada masa tanam paksa, 1830-1870, penderitaan rakyat meningkat drastis. Sawah-sawah disulap menjadi ladang tebu. Beras menyusut, kelaparan mengancam, namun gula untuk Belanda terus mengalir. Pada awal abad 20, Tegal menjadi salah satu pusat organisasi pergerakan nasional. Sarekat Islam berkembang pesat. Buruh-buruh pabrik gula memulai aksi mogok. Para guru mendirikan sekolah rakyat, menanamkan benih nasionalisme di tengah anak-anak. Di daerah pesisir, pelabuhan Tegal semakin ramai. Kapal dagang, kapal ikan, dan kapal militer keluar masuk tanpa henti, menjadi saksi perubahan zaman. Sejarah Kota Tegal di masa pendudukan Jepang, 1942-1945. Ketika dunia bergolak. Ketika Jepang masuk ke Nusantara,
Tegal menjadi wilayah yang cepat dikuasai. Pelabuhan yang penting, infrastruktur Belanda yang sudah mapan, serta posisi strategis untuk jalur militer menjadikan Tegal lokasi vital. Namun masa Jepang bukan masa yang mudah. Kerja paksa Romusha, pengambil alihan pabrik gula, serta kontrol ketat terhadap rakyat membuat kehidupan semakin berat. Meski begitu, di masa ini pula semangat kemerdekaan semakin membara. Sejarah Kota Tegal diproklamasi dan masa revolusi, 1945-1949. Fajar baru. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Tegal termasuk kota yang cepat menyatakan dukungan. Bendera merah putih berkibar di pelabuhan, kantor-kantor pemerintahan, dan pasar. Namun Belanda kembali datang dalam agresi militer. Tegal menjadi salah satu wilayah yang ikut menghadapi tekanan dan pertempuran. Rakyat melawan dengan segala yang mereka punya, tentara, laskar rakyat, hingga pemuda-pemuda desa. Revolusi ini mengubah wajah Tegal. Infrastruktur rusak, pelabuhan terbakar, namun semangat merdeka tak pernah padam. Sejarah Kota Tegal di masa tahun 1950-1980. Membangun dari abu. Setelah Indonesia benar-benar merdeka, Tegal memasuki masa pembangunan. Pelabuhan kembali diperbaiki, industri mulai tumbuh, dan Tegal menjadi salah satu pusat perdagangan di Pantura. Industri logam kecil, yang kelak dikenal dengan sebutan industri perahu, onderdil, dan mesin kapal, mulai berkembang pesat. Tegal terkenal sebagai daerah penghasil peralatan kapal yang handal dan murah. Pasar-pasar dibangun kembali. Jalan-jalan diperbaiki. Kota ini menjadi kota transit, kota pelabuhan, sekaligus kota perdagangan. Sejarah Kota Tegal di masa tahun 1980-2000. Kota industri dan bahari. Memasuki akhir abad 20, Tegal memasuki masa transformasi besar. Industri metal dan perkapalan tumbuh pesat. Bengkel-bengkel kecil menjelma menjadi industri rumahan yang produktif, menghidupi ribuan keluarga. Di pesisir, kapal-kapal nelayan memenuhi pantai. Tegal menjadi salah satu sentra perikanan terbesar di Jawa. Pariwisata mulai berkembang. Pantai alam indah dibuka sebagai tempat rekreasi. Sekolah-sekolah kejuruan berkembang, melahirkan tenaga ahli di bidang teknik. Kota ini menjadi pusat pendidikan teknik di pesisir utara. Sejarah Kota Tegal di masa Tegal modern, 2000 hingga sekarang. Zaman baru. Ketika abad 21 dimulai, Tegal bergerak ke arah kota modern. Jalan layang, pusat perbelanjaan, terminal terpadu, taman kota, dan revitalisasi pelabuhan menjadi bukti perubahan besar. Industri logam tetap bertahan, perikanan tetap maju, dan UMKM berkembang pesat. Kota ini juga dikenal dengan kuliner uniknya, sate kambing muda, kupat gelabet, hingga teh poci yang harum, semua menjadi identitas yang mengakar kuat. Tegal juga mencatat sejarah baru ketika resmi menjadi kota otonom, memisahkan diri dari Kabupaten Tegal. Hal ini membuat pembangunan kota semakin mandiri dan fokus. Di tengah laju modernisasi, pantai tetap menjadi nadi kehidupan kota. Setiap sunrise membawa suara kapal yang berangkat, setiap sunset menyaksikan mereka kembali membawa hasil laut. Tegal adalah kisah tanah yang tak pernah padam. Sejarah Tegal adalah sejarah tentang keteguhan tanahnya yang subur, lautnya yang setia memberikan rezeki, dan masyarakatnya yang tak pernah berhenti bekerja. Dari masa kerajaan hingga modern, dari ladang-ladang teh Tegal hingga pelabuhan industri, Tegal terus bergerak. Ia tumbuh dari tanah yang digarap para leluhur, diwariskan dari zaman ke zaman, hingga menjadi kota yang hidup dengan ritme uniknya sendiri, ritme bangsanya, ritme laut, ritme kerja keras, dan ritme perubahan. Itulah Tegal, kota pesisir yang kisahnya panjang, penuh gelombang, namun selalu menemukan jalannya menuju masa depan.